Shalom semuanya. Shalom. Boleh lambaikan tangannya, shalom. Shalom, salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Semuanya siap mengalami perjumpaan dengan Tuhan malam hari ini. Amin. Yang siap serukan amin. Amin. Kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami percaya bahwa malam hari ini Engkau yang akan memimpin setiap kami Tuhan, untuk kami masuk di tahta-Mu yang kudus dan menikmati perjumpaan pribadi dengan Engkau. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kami hari ini, kami mau tetap berdiri memuji, meninggikan Engkau, menari bagi-Mu Tuhan, fokus hanya kepadamu. Dan kami percaya hari ini Roh-Mu yang memimpin kami dari awal pertengahan sampai akhirnya, sehingga semua kami yang hadir Tuhan, kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami boleh mengalami lawatan Allah, kami boleh mengalami zaman Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, mujizat-Mu dinyatakan, sebab Allah bertata atas puji-pujian umat-Nya. Pimpin kami Roh Kudus, kami mau bersuka cita, kami mau menari, kami mau memuji, menyembah, dan kami mau menikmati Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Coba lihat kiri kanan depan belakangnya, angkat jempolnya, katakan mari memuji Dia kecap, dan lihatlah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama lebih dahsyat. Amin Tuhan. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Amin, 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 amin. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
Sidang jemaat tepuk tangan di atas kepala lebih dahsyat. Sidang jemaat nyanyi lagi. Hey, amin. Katakan Allah yang mengasihiku. Katakan untuk kiri kananmu Allah yang memeliharaku. Nyanyikan lagi syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Allah yang mengasihiku. Sekali lagi tepuk tangan lebih dahsyat. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan untuk kiri kananmu, selamanya. Sekali lagi, selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Yang siap menikmati Tuhan lebih dahsyat lagi, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk kembali. Kita bebas dalam hadirat Tuhan. Malam hari ini bebaskan rohmu, roh jiwa tubuh kita terfokus hanya kepada Tuhan. Nikmati Dia. Kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Ambil waktu sejenak. Dan biar malam hari ini kita mau datang dengan segala kerendahan hati, dengan penuh kerinduan kepada Dia. Oh, pimpin kami Roh Kudus. Pimpin kami Roh Kudus. Mari pimpin kami Roh Kudus. Seluruh roh, jiwa dan tubuh kami malam hari ini terfokus, tertuju hanya kepadamu Bapa. Mari semua kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Angkat wajahmu, sebab Dia telah hadir di tengah kita. Yes, oh Roh Kudus. Amin. Amin. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan.
sidang jemaat saja angkat tangan, sidang jemaat saja angkat tangan dan nyanyikan. Katakanlah dalam penyembahan, mari sama-sama, mari sama-sama katakan, ku tahu hidupku berharga, ku tahu hidupku berharga di matamu, ya Tuhan, segenap hidupku bersembahkan. Musik memuji Tuhan, mari angkat tangan biar musik memuji Tuhan dan bebaskan rohmu. Terima kasih Yesus Tuhan. Hidupku penyembahan bagimu, kau ciptakan kami Tuhan dalam kemuliaan-Mu yang dahsyat, yang heran dan ajaib. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Hidalalabasyana baralabatak kabayaralabasyana baralabatak kabayaralabatak kabayaralabasa baralabatak kabaralabasyana baralabayaralabasi. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Sidang jemaat saja, ku hidupku adalah, katakan, kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Yes Lord. Oh, in the presence of you Lord Jesus, di hadirat-Mu Tuhan. Aku berharga di mata-Mu, segenap hidupku bersembahkan. Mari berikan tepuk tangan buat Dia.
segenap jiwa, segenap hati, segenap penyembahan, segenap pujian kepadamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hina rala masik, hina bayar rala kasih, bayar lebih shara barang.
Horekeshenaba. Horekeshatakareshendebe. Horalamase. Menyatu dengan kami, tinggal di dalam kami, hanya Engkau, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, mari masing-masing ambil kesempatan ini, nikmati momen ini. Katakan buat Tuhan, apa yang kau mau sampaikan, sampaikan. Aku mau dengar. Tuhan, aku rindu, aku haus, aku rindu Engkau. Aku lapar, aku rindu Engkau Yesus. Tak ada yang sepertimu, tak ada yang sepertimu yang berkuasa. Oh Yesus, mari angkat tangan sama-sama di hadapan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, sidang jemaat saja katakan Kau ku sembah. Katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan,
sembah. Yes Lord Jesus. Dengan segenap hati ku sembah, oh Tuhan. Mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan, musik mengalunkan pujian. Ambil waktu sejenak. Mari semua tangan terangkat dan nikmati Dia. Mari nyanyikan lagi. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan.
Mari kita angkat tangan beberapa saat saja. Mari nyatakan dirimu malam hari ini, Roh Kudus. Sampaikan apa yang mau kau sampaikan. Nyatakan apa yang kau mau nyatakan. Oh, pimpin kami Roh Kudus. 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 Sindaralah kaya masing-masing kita bicara dengan Tuhan. Katakan, Tuhan, sampaikan apa yang kau mau sampaikan. Nyatakan apa yang kau mau nyatakan. Sebab kami rindu mendengar suara. Labase darah masih Orala kasyekeda bayarala kataka basyanta kamarana kiribishikina bayarala pataka bayarala kasyanta kamar korikeshikine bayarala kataka syanda bayana masyekeda bayara arala kasyanta kabayarala pataka bayarala kasye korala kasyeketa kabayarala pasyanta kabayarala. Hati kami terbuka untuk-Mu Tuhan, telinga kami terbuka untuk mendengar Engkau. Ya Yesus. Sampaikanlah isi hati-Mu Tuhan kepada kami, karena kami rindu untuk mendengarkannya. Ini kami kekasih-kekasih-Mu Bapa. Ini kami anak-anak-Mu yang Kau tebus dengan darah-Mu yang mahal. Malam hari ini Tuhan, biar Roh Kudus menuntun kami, masing-masing menangkap isi hati Tuhan. Dan kami percaya kami diubahkan di dalam hadirat-Mu. Kami menerima kekuatan baru Tuhan, roh, jiwa, dan tubuh, untuk sungguh hidup hanya memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mau duduk boleh, mau tetap berdiri boleh. Nah, malam hari ini ada khusus ya yang Tuhan taruh di hati Mama. Ingat bahwa hari Minggu Mas David sudah mengumumkan bahwa kita puasa dan setiap hari Rebo nanti berdoa bersama-sama pada malam hari ini, malam doa pujian penyembahan untuk Natal ya. Jadi sebelum hari Minggu Bung Hengki menyampaikan firman Tuhan, memang Tuhan sudah bicara secara khusus untuk Mama puasa Daniel 21 hari ya. Untuk satu terobosan ya, bukan cuma untuk Natal tetapi terobosan di dalam gereja ini agar kuasa Tuhan dilepaskan dan setiap jiwa-jiwa yang datang itu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Diobahkan di dalam hadirat Tuhan, bukan hanya karena lagu, bukan hanya karena musik, bukan hanya karena sesuatu yang lain, tetapi karena setiap pribadi mengalami jamahan Tuhan, diobahkan sehingga melalui gereja ini banyak jiwa yang disembuhkan, dipulihkan dari segala macam penyakit dosa, penyakit roh, jiwa maupun tubuh. Dan ini yang sedang Tuhan mau kerjakan untuk gereja ini ke depannya. Nah, oleh sebab itu Mama mengambil keputusan itu. Sebetulnya Mama tidak mau ngomong ke siapa-siapa, tetapi memang Tuhan suruh ngomong. Karena kita semua sedang mengadakan doa puasa. Mungkin hari Rebo ada dari jemaat yang lupa. Mungkin hari Rebo juga ada yang
tim musik mungkin ada yang lupa atau ya mama udah ngerti, tetapi yang jelas Tuhan mau kita melakukan, karena untuk satu terobosan kita harus unity, kompak untuk membayar harga di hadapan Tuhan ya. Sekalipun Tuhan sudah membayar di atas kayu salib. Nah, jadi firman Tuhan yang Tuhan sampaikan yaitu di dalam kitab Daniel pasal 1 ini khususnya tentang puasa Daniel. Puasa Daniel puasa itu artinya kita kan menahan dengan sengaja, menahan diri, menahan hati dari makan dan minum, keinginan untuk makan dan minum, itu puasa. Kalau disertai dengan doa, artinya kita dengan sengaja menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, dan terus menerus membangun hubungan dengan Tuhan ya. Mengungkapkan, menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, dan biar Tuhan yang melihat kita ya, apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita, itu yang akan kita lakukan. Biar kita diubahkan, setiap pribadi diubahkan di dalam hadirat Tuhan. Itu yang paling penting. Bukan masalah kebutuhan jasmani, uang, masa depan, jodoh, pekerjaan, itu kecil bagi Tuhan. Tetapi yang terpenting adalah kerajaan surga. Hati Tuhan disenangkan, dipuaskan. Itu yang terpenting di dalam hidup kita ya. Oleh sebab itu Tuhan ingatkan mama di dalam kitab Daniel pasal 1, mama cuma baca aja beberapa ayat. Daniel berketetapan dalam ayat 8 ya, mulai dari ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada pejenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah pencobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakan pencobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian pejenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang dinyatakan raja kepada mereka
didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. Ini dampak dari doa dan puasa. Yang pertama, Daniel memiliki motivasi yang benar. Dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan hukum-hukumnya Tuhan. Oleh sebab itu, dia berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Karena santapan raja itu sudah dipersembahkan kepada dewa sebelum dimakan. Dan hukum Tuhan, bangsa Israel tidak boleh makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa. Padahal kita tahu bahwa pasti hidangan di meja raja itu betapa enaknya. Namun sebagai anak-anak muda yang cinta akan Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan taat untuk melakukan firman Tuhan, mereka rela untuk mematikan kedagingannya, keinginan daging, untuk makan yang enak-enak. Yang pertama, malam hari ini yang Tuhan mau, kalau kita masuk di dalam doa dan puasa, kita rindu terobosan terjadi. Yang pertama, diri kita sendiri dulu harus mengalami satu keputusan, membuat satu keputusan untuk tidak menajiskan diri. Berarti kita harus hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Sekalipun ada banyak tawaran yang datang, ada banyak pengaruh-pengaruh dari iblis, setan, situasi, kondisi yang ada di sekeliling kita, ada banyak hal yang bisa memuaskan keinginan daging kita. Tetapi kita harus mematikan dosa, keinginan daging, demi untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama itu. Jadi setiap kita yang mengambil doa dan puasa malam hari ini, Tuhan menantang kita. Apakah kita mengambil doa dan puasa ini hanya untuk menyenangkan hati pemimpin, menyenangkan hati daripada Mas David, atau kita mengambil doa dan puasa ini karena punya satu motivasi, tujuan yang benar di hadapan Tuhan, yaitu Tuhan, aku mau melihat terobosan terjadi, aku mau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, agar Tuhan dipermuliakan dan seluruh kota ini, bangsa ini diobahkan, disembuhkan, dipulihkan. Setiap pribadi mau bertobat, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu yang paling penting. Jadi kalau masih ada yang belum beres, bilang Tuhan, koreksi, selidiki aku. Masih ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, ampuni aku, kuduskan aku dengan darah-Mu supaya aku layak. Adakan pemberesan dengan Tuhan secara pribadi. Yang kedua, kalau kamu tidak bisa sendirian, merasa masih terikat, tertekan, datang kepada kami hamba-hamba Tuhan, supaya kita berdoa bersama-sama, sehingga iblis tidak mengintimidasi. Jadi yang pertama, harus ada kekudusan. Kita harus mematikan keinginan daging kita, buat keputusan yang tegas. Lalu setelah itu kita melihat bahwa mereka terus makan sayuran. Udah ketakutan. Nanti bagaimana kalau raja memeriksa dan ternyata begitu mereka tampil, mereka kurus, mereka sakit-sakitan. Tapi mereka katakan, adakan percobaan selama 10 hari. Kalau memang kami kelihatan kurus, silakan buat apa yang dipandang baik oleh pemimpin. Dan mereka itu dipersiapkan setelah mama renungkan, baca itu 3 tahun loh. Sebelum mereka diangkat menjadi pegawai istana 3 tahun. Berarti selama 3 tahun mereka makan sayuran. Hebat, luar biasa banget. Tapi setelah mereka mau melakukannya demi untuk menyenangkan hati Tuhan, apa yang terjadi?
mereka tampil beda dengan semua yang lain. Akibat dari ketaatan mereka, kesungguhan hati mereka, keputusan mereka, mereka gemuk, mereka sehat lebih dari semua yang calon-calon pegawai raja. Dan mereka juga diberikan hikmat, kepandaian, akal budi, dan berbagai-bagai. Untuk Daniel khususnya yang membuat keputusan ini, dia diberikan karunia mimpi, pengetahuan, dan mereka memiliki 10 kali lebih cerdas dari orang-orang yang ada di sana. Dan kita udah tahu ceritanya bagaimana selama mereka berempat, khususnya Daniel, ada di tempat pembuangan, sehingga pada akhirnya Tuhan dipermuliakan. Raja berkata bahwa hendaklah semua orang yang ada di bawah kekuasaanku harus percaya kepada Allahnya Daniel, karena Allahnya Daniel adalah Allah yang maha besar dan dahsyat, Allah yang maha kuasa, yang tidak ada tandingannya. Kepada Dia semua orang harus beribadah, harus menyembah. Hanya melalui 4 orang muda ini, kerajaan Babel digoncangkan. Dari pemerintahan, dari raja sampai kepada semua rakyat. Karena ada 4 orang yang punya komitmen yang kuat. Dalam nama Yesus. Kita lebih dari 4 orang. Ya. Bagaimana dengan komitmen kita? Dan Mama sangat percaya kalau kita melakukan, kita terus lakukan. Dengar apa yang Roh Kudus katakan. Kita melakukan dengan hati yang sungguh. Buat komitmen keputusan, aku mau hidup benar, aku mau hidup dalam kekudusan, aku tidak mau kompromi dengan dosa, aku mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mama percaya bahwa walaupun mungkin hanya ini 4 orang, kalau kita lebih dari 4 orang, tapi kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Akan dinyatakan. Yes. Waktu kita kompak sepakat, doa kesepakatan, doa unity, itu menghasilkan seperti yang disampaikan hari Minggu. Itu pesan Tuhan. Tuhan kirim Bung Hengki ke sini bukan karena kita undang. Dia digerakkan oleh Tuhan untuk datang, dan dia menyampaikan firman Tuhan tentang doa, ya, doa unity. Sebetulnya Mama sudah dapat pengajaran ini di sekolah doa bertahun-tahun. Cuman hari-hari ini Mama bilang, Tuhan aku rindu. Tapi harus dimulai dari diriku sendiri. Harus mengambil doa dan puasa, harus merendahkan hati di hadapan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan mau kerjakan? Lakukan Tuhan. Aku mau hidup hanya untuk kepentingan Tuhan dan kepentingan kerajaan Allah, kepentingan sesama. Tetapi aku tidak mau ceroboh ngawur, melangkah menurut logikaku, menurut akalku. Aku mau merendahkan hati, mendengar isi hatimu. Apa yang kau sampaikan itu yang akan aku lakukan, dan pasti engkau turun tangan untuk mengerjakan bagianmu lebih dari segalanya. Dan Mama percaya bahwa doa puasa yang diadakan oleh tim musik ini, Mama benar-benar merasakan ada satu dampak yang mulai bekerja. Roh Tuhan mulai membebaskan roh, jiwa, dan tubuh kita, mulai menarik, menjamah setiap hati demi hati. Itu hanya bisa dikerjakan oleh kuasa Tuhan. Itu tidak dapat diobatkan, dikerjakan oleh kuasa kita, perkataan kita. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang telah mati di kayu salib, mengorbankan nyawanya, mengalahkan kuasa iblis. Dia yang sanggup untuk mengadakan kelepasan dan kebebasan bagi setiap pribadi. Oleh sebab itu malam hari ini pesan Tuhan untuk kita. Kita percaya bahwa kalau kita semua datang merendahkan hati, sehati sepakat, dengan motivasi yang benar, kita akan melihat ke depan. Banyak jiwa yang akan datang untuk menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini Mama yakin bahwa keputusan yang kita ambil, motivasi kita yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan mengerjakan bagiannya lebih daripada yang kita doakan dan pikirkan.
Sebab itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebentar. Bapa, hamba sudah menyampaikan isi hatimu. Biar rohmu yang menjamah setiap hati kami Tuhan. Hari-hari ini kami sudah tidak mau peduli dengan apa kata orang kepada kami, ataupun kami sudah tidak peduli dengan masalah masa depan, masalah jodoh, masalah pekerjaan, masalah uang, masalah kedagingan, masalah mempertahankan hak harga diri, semuanya tidak Tuhan. Kami mau letakkan semua di bawah kaki Tuhan. Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, mulailah bersama dengan kami Tuhan, karena kami mau memulai bersama Engkau. Selidiki setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Engkau melihat bahwa kami sedang mengambil satu keputusan, satu tekad untuk merendahkan hati, merendahkan diri di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan, mencari hati-Mu Tuhan. Walaupun kadang Tuhan masih banyak kelemahan dan kekurangan, tapi kami percaya Engkau selalu berurusan dengan hati. Dan ketika Engkau melihat hati kami benar, motivasi kami benar, hati kami tulus di hadapan-Mu, Tuhan, Engkau pasti akan beracara. Ampuni setiap kami, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, supaya kami benar-benar layak di hadapan-Mu Tuhan. Sentuh setiap hati kami, Roh Kudus jamah setiap hati kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Biar kami berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Jiwa kami hancur, hati kami patah dan remuk di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bertobat dan berbalik kepada-Mu ya Tuhan. Ampuni kami, kasihani kami, dan kami percaya Engkau Bapa yang murah hati, penuh dengan belas kasihan. Engkau pasti akan mengampuni kami, menguduskan kami dengan kuasa darah-Mu, dan melayakkan kami di hadapan-Mu. Sebab Tuhan, Engkau berfirman bahwa jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak pernah Kau pandang hina ya Allah. Engkau tidak pernah memandang hina kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari ikat kami di dalam kasih-Mu. Biar kami unity, kami sepakat dengan rendah hati. Kami datang berdoa, mencari wajah-Mu. Kami hanya mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Roh Kudus memimpin kami untuk memandang wajah-Mu, untuk mengerti hati-Mu, merasakan hati-Mu itu. Pikiran-Mu, perasaan-Mu, keinginan kehendak-Mu, hati-Mu Engkau taruh di dalam hati kami. Kami mau memandang Engkau, memuji, menyembah, mengagungkan, memuliakan Engkau Tuhan. Untuk mengerti hati Tuhan kepada kami, dan kepada Tuhan, dan juga kepada jiwa-jiwa ya Tuhan. Untuk mengerti apa yang menjadi rencana kehendak Tuhan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, kami yakin Tuhan, apapun cara iblis yang mau menghalangi kami, menggagalkan kami untuk mau memberikan rasa ngantuk, malas, bosan, capek, ataupun rasa lapar, bimbang, ragu, khawatir, takut, sakit, penyakit apapun, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami tolak pergi tindakan kami. Perlindungan darah-Mu sempurna bagi kami, roh, jiwa, dan tubuh kami sehat sempurna, agar kami bangkit untuk melayani dan memuliakan Tuhan dengan seluruh keberadaan hidup kami. Kami boleh maksimal di dalam pekerjaan-Mu. Kami menjadi mitra kerja Allah yang militan, bekerja sama sehati sepakat untuk ya Bapa, kerajaan Allah ditegakkan di atas muka bumi ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga melalui gereja, melalui pelayanan ini, banyak jiwa yang mengalami lawatan Tuhan. Mereka boleh memperoleh kepastian keselamatan di dalam Engkau. Hanya itu yang menjadi motivasi kami, kerinduan kami. Tuhan, terima kasih. Walaupun kami masih belajar, tapi kami percaya bahwa ketika kami melakukannya dengan rendah hati, dengan tulus, dengan iman, dengan motivasi yang benar, Tuhan pasti menyempurnakan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Tuhan, pengurapan baru turun atas setiap kami di dalam nama Yesus. Pengurapan ganda,
pengurapan double porsi. Roh Kudus bekerja di dalam setiap, dalam nama Yesus pengurapan doa pujian penyembahan mengalir Tuhan di dalam setiap kami. Terima kasih, kami percaya untuk ke depan kami akan menyaksikan dengan mata kepala kami, bukan dari kata orang. Kami sendiri menyaksikan Tuhan berjumpa dengan kami berjumpa, kami diobahkan di dalam hadirat Tuhan, terobosan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Mari bangkit berdiri sama-sama. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan ramah-Mu. Jadikan kami satu. Mari angkat tangan sama-sama, dan biar ini yang menjadi doa kami, Tuhan Yesus. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan nama-Mu. Jadikan kami, sekali lagi mari nyanyikan lagi. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan nama-Mu. Jadikan kami, mari angkat tangan dan katakan jadikan kami, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Ikat kami dan kasih dan kuasa-Mu Tuhan Yesus, untuk mengus kami dengan usaha darah domba Allah. Siap kami melangkah bersama Engkau, dan kami pasti akan mengalami mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati kami semua hadir pada malam ini, tim musik, song leader, singer, termasuk tim Satgas, multimedia, LCD, dan juga soundman juga memberkati. Terima kasih Bapak yang tidak hadir pada malam ini, Engkau sertai mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan dengan kekuatan kami yang hadir malam ini. Kami semakin dekat, melekat, intim dengan Tuhan, semakin bersatu hati, unity untuk hormat kemudian bagi nama. Doa puasa yang dilakukan oleh tim musik, kami semua Engkau berkati selama setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Dan kami bersyukur juga Tuhan untuk mixer sudah boleh dipasang. Dalam tahap penataan ke depan, Kau tolong berikan hikmat bagi Mas Bono, Kau selamatkan jiwanya dan berkati kami semua. Terima kasih Bapak, program kegiatan gereja sepanjang minggu ini Kau berkati, baik ibadah sekolah minggu, ibadah raya, ibadah mudah-mudahan Kau berkati. Besok hamba dan Lani akan ke Jogja dengan Niki Siskar Ade. Perjalanan kami Tuhan lindungi, tiba karena kembali dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Pak Rewi sudah banyak mendukung kami, dan segala apa yang kami kerjakan sepanjang minggu ini Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak. Kami akan pulang dengan damai dan sukacita. Semua beban Tuhan angkat. Kami pulang dengan sukacita roh yang menyala-nyala, terus melayani Tuhan sampai Tuhan menyebut kami kembali. Satu hal kami Tuhan, bahwa kami semakin dekat, melekat, intim, lebih lagi mencintai, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap lembu, segenap kekuatan, dan kami memiliki karakter Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami, waktu juga kami akan pulang. Kami mohon berkat penuh penyertaan Tuhan. Kiranya berkat dan damai sejahtera turun atas kita sekalian. Di dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi, kasih dan anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan daripada Roh Allah yang kudus, memberkati, menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan
Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, selamat menikmati malam yang indah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus.